Kenapa kadang kita ngerasa bosen motret, terus feeling stuck, nggak ngerti mesti ngerjain apa lagi habis ini. Dan di video kali ini saya akan bahas hal itu kepada teman-teman semua. It might be really matters, karena beberapa teman, bahkan saya sendiri juga pernah merasakan adanya stuck di sebuah bisnis, khususnya di fotografi. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Stay tune guys! Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bima Aditya. Dan di video kali ini saya mau cerita kepada teman-teman semua tentang apa sih yang harus dilakukan ketika sesekali kita stuck, kita nggak ngerti harus berbuat apa, khususnya di fotografi, tapi insya Allah bisa diterapkan juga di bisnis yang lainnya. Nah, menurut pengalaman saya, di mana saya juga pernah ngalamin hal itu, generally ada dua hal yang bisa bikin kita tuh stuck, nggak ngerti harus ngelakuin apa. Atau bahkan mungkin bosen, kepengen ninggalin bisnis itu dan skip, move to another business. Yang pertama, duitnya nggak ada. Nah, yang kedua, ini rutinitasnya sudah sangat membosankan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama nih. Kalau masalah duitnya nggak ada, biasanya, wah ini bagus banget nih. Sun, Mbak! Lagi disemprot. Nah, area sini keraton lagi disemprot. Bagus. Saya juga masih semprot sih di rumah. Biasanya marketingnya salah, karena misalnya bisa jadi marketingnya salah tuh gini. Kita jualannya ke segmen market yang nggak pas. Misal nih, teman-teman alatnya bagus, gearnya bagus, foto-fotonya bagus, tapi jualannya ke market yang di bawah gitu. Dia nggak bisa mengapresiasi teman-teman. Atau teman-teman kebalikannya, alatnya jelek, fotonya jelek, jualannya ke market atas gitu. Wah, udah kebanting-banting loh. Ini beda cerita kasus ketika kita memang dites mental sebagai seorang profesional dan pengusaha ya. Saya dulu 2009 kan ya. Itu price list saya dilempar di depan muka saya gitu sama klien, ada juga. Kliennya nggak bisa appreciate, ada sih. Klien-klien model macam begitu tuh ada gitu. Price listnya, ini mas price listnya gitu, dilempar. Nah, price list apa nih? Sempuk gitu, ada gitu. Nah, jadi itu kuat-kuatan mental kita sebagai seorang profesional dan pengusaha. Lalu kita bahas yang kedua. Ini biasanya bosen sama rutinitas. Nah, kalau kemarin teman-teman nonton video saya sebelumnya, tentang waktu itu saya bahas tentang apa sih, apakah fotografi gears itu matters buat sebuah penentuan harga. Di situ saya bahas tentang saya stuck motret kawinan-kawinan lokal di Indonesia, sehingga saya kepengen motret kawinan bule. Nah, itu juga ada. Kasusnya pada waktu itu ada dua juga. Jadi saya bisa dalam 1 bulan terima 6-7 pemotretan. Saya bisa tiba-tiba 1 bulan 0. Jadi saya pikir-pikir, ini kadang duitnya gede, tiba-tiba kadang duitnya nggak ada gitu. Jadi saya pikir, saya mewakili alasan pertama tadi, duitnya tiba-tiba kosong. Yang kedua, saya bosan rutinitasnya. Jadi kalau saya mau cerita ya, karena saya wedding photographer, saya bisa cerita sedikit ya. Itu rutinitasnya berbeda. Kalau kita motret kawinan Indonesia, artinya traditional weddings, itu ritmenya sangat pelan. Dari mulai acara adat, acara ramah tamah, acara apalagi ya, ini acara-acara yang tidak murni acara weddingnya, walaupun mungkin secara kultural acara itu related. Tapi sebagai fotografer tuh kita gerakannya jadi lambat. Sehingga saya bisa menghabiskan waktu 8 jam itu mungkin yang duduk-duduk bisa 2-3 jam. Mas, makan dulu mas, Jadi, waduh ini kerjanya kapan gitu. Ibarat mesin mobil saya udah selak dingin lagi, padahal saya udah selak kepengen motret gitu. Nah, akhirnya saya mencoba kawinan bule. Dimana kawinan bule itu rock and roll banget. Ada yang datang gitu, begitu masuk chapel, bridesmaid sama groomsman-nya goyang-goyang. Padahal di situ udah ada selebran atau pendetanya gitu, jadi lucu gitu. Lalu
jadi ada blessing, kemudian ada after wedding photoshoot, kemudian malam biasanya ada dinner. Nah, abis dinner nih ada ini nih, after party gitu. Itu wah, dedal duel tuh, semua party, DJ semua main. Jadi acaranya hingar-bingar. Nah, di situ saya menemukan, wah, ini seru banget nih kalau wedding acaranya seperti itu. Di bagian terakhir sebelum saya menutup, saya mau kasih tips. Apa sih buat menanggulangi ini masalah duitnya nggak ada sama bosen gitu. Nah, kalau secara teknikal ya kita akan bicara sih bahwa yang namanya bisnis itu marketingnya harus beres, mungkin harus punya website, harus digital marketing harus bagus, babibu lah gitu. Lalu yang kedua, kalau misalnya rutinitasnya bosen, misalnya dari motretnya nih, misalnya motretnya Shutterstock bosen, terus lama-lama motret portrait gitu bisa juga. Cuman ada satu tips yang paling penting yang bisa saya kasih adalah teori tentang Pareto. Jadi Pareto itu adalah 80% dan 20%. Saya percaya bahwa 20% aktivitas yang saya lakukan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, ini akan merefresh saya. Nah, bagi saya pribadi apa sih yang saya lakukan? Saya sukanya memasak. Nah, harapannya, ya kalau teman-teman di rumah punya duit, mungkin yang aktivitas 20%-nya bisa beli sports car, 20%-nya bisa beli buat sports car, bagus juga ya. Harapan saya begini, kembalilah ke ranah manusia apa adanya, kemudian lakukan sebuah entertainment atau intermezzo yang mungkin sekiranya tidak ada hubungannya dengan uang sama sekali. Dari keasikan saya memasak itu, saya hobi masakin buat istri dan anak-anak saya, masakan tradisional, kadang cuma telur ceplok, kadang misalnya nasi goreng, kadang saya bikin nasi goreng campur susinya aja dibungkusnya bukan pakai nori tapi pakai sawi hijau, jadi masak-masak kayak gitu. Hal itu saya lakukan bertahun-tahun, akhirnya saya punya guest house. Jadi guest house inilah sekarang di mana saya bisa menitipkan atau dalam tanda kutip menginvestasikan uang hasil saya memotret masuk ke hospitality. Nah, awalnya dari mana? Awalnya adalah dari saya suka memasak sebenarnya. Jadi kalau teman-teman scroll di Instagram saya yang bawah-bawah itu, saya sering masak tuh. Dari mulai tumis kacang panjang, nasi goreng, bahkan Indomie rebus saya modif, ada cabai, ada daun bawang, loncang, segala macam itu saya bikin gitu. Itu akhirnya itu jadi sebuah hal yang mengasihkan, sehingga akhirnya singkat cerita 2013 saya punya guest house pertama, 2014 saya punya guest house kedua, 2018 di sini saya punya guest house ketiga dan coffee shop. Jadi begitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi feeling stuck, nggak ngerti harus berbuat apa. Stay tune guys. Subscribe di channel ini, dukung channel ini terus. Terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe. Ting ting. Kamsia, matur nuwun, arigato. Ketemu lagi di video berikutnya. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.